Dengan melihat Yani tidak bergerak, Anjar mulai membuka rok Yani yang sudah acak-acakan dan menurunkan sidi Yani dengan perlahan. Di saat itulah Anjar mulai melampiaskan nafsu bejatnya dengan kekecewaannya karena merasa cintanya tidak direspon oleh Yani selama ini. Let's go. Di desa Sukamakmur, nama Yani adalah melodi yang akrab di telinga. Bukan hanya karena parasnya yang ayu, rambut hitam pendek sebahu tergerai, mata bening yang memancarkan kecerdasan, dan senyum manis yang membuat siapa saja nyaman, tapi juga karena otaknya yang cemerlang. Yani, siswi kelas 2 SMP, adalah kembang desa sekaligus bintang di sekolah. Banyak remaja putra di desanya merasa senang hanya sekadar bisa melihatnya, apalagi jika berkesempatan menjadi kekasihnya. Ia berasal dari keluarga menengah yang selalu menekankan pentingnya pendidikan. Di sekolah, pesona Yani tak kalah memikat. Bukan hanya kecantikannya, tapi kepintarannya yang membuat banyak teman cowoknya terkesima. Ia selalu bisa menjawab pertanyaan guru dengan lugas dan sering menjadi rujukan saat teman-temannya kesulitan memahami materi pelajaran. Di antara sekian banyak yang naksir Yani, ada dua nama yang paling menonjol, Benny dan Anjar. Keduanya adalah siswa yang sama-sama pintar, bahkan bisa dibilang saingan ketat dalam hal akademik. Benny, dengan pembawaannya yang tenang dan senyum hangat, seringkali menjadi juara satu di kelas. Sementara Anjar, yang lebih ekspresif dan penuh semangat, tak jarang menempel ketat di posisi kedua. Mereka bukan hanya bersaing di papan peringkat kelas, tetapi juga dalam upaya mendapatkan hati Yani. Benny dan Anjar sama-sama serius mengejar Yani. Benny sering menawarkan diri membantu Yani dalam mengerjakan tugas kelompok atau sekadar meminjamkan catatan yang rapi miliknya. Pendekatannya halus, penuh perhatian, dan membuat Yani merasa nyaman. Mereka sering terlihat berdiskusi pelajaran di perpustakaan sekolah, tawa Yani yang renyah sering terdengar di sela-sela percakapan mereka. Di sisi lain, Anjar tak mau kalah. Ia akan selalu mencari celah untuk berinteraksi dengan Yani, sering melontarkan pujian tentang kecerdasan Yani, atau menantangnya dalam kuis dadakan di luar jam pelajaran. Anjar juga rajin merayu Yani, mengungkapkan kekagumannya secara terang-terangan, berharap bisa menarik perhatian gadis itu. Seiring waktu berjalan, Yani tampaknya lebih condong ke Benny. Mungkin karena Benny yang lebih kalem dan sabar, membuat Yani merasa lebih bisa menjadi dirinya sendiri. Ia merasa Benny bisa menjadi teman belajar yang baik sekaligus tempat berbagi cerita. Interaksi Yani dan Benny terlihat lebih alami dan hangat. Namun, Anjar bukan tipe yang mudah menyerah. Ia merasakan persaingan dengan Benny semakin ketat dan merasa posisinya dalam hati Yani mulai tertinggal. Ini membuatnya semakin termotivasi. Anjar memutuskan untuk bersaing lebih keras lagi dalam pelajaran. Benny, minggu depan ulangan matematika, kan? Kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi. Tantang Anjar suatu pagi, menatap Benny dengan mata berapi-api. Yani yang kebetulan ada di dekat mereka hanya tersenyum tipis. Benny membalas dengan senyum tipis. Tentu saja, Jar. Semoga sukses. Anjar memang tak ingin kalah. Setiap ada tugas atau kuis, ia akan belajar mati-matian. Sering begadang demi memahami materi lebih dalam. Jika Benny mendapatkan nilai 90, Anjar akan berusaha mendapatkan 95. Ia tidak hanya ingin membuktikan diri kepada Benny, tetapi juga kepada Yani. Ia percaya, jika ia bisa menjadi yang terbaik dalam hal kepintaran, Yani akan melihatnya. Suatu hari, saat jam istirahat, Anjar menghampiri Yani yang sedang membaca buku di bangku taman sekolah. Yani, mau ikut ke toko buku sepulang sekolah nanti?
Aku mau beli buku pelajaran fisika baru, dan aku akan belikan kamu buku apa saja yang kamu mau, tawar Anjar dengan senyum lebar. Yani terdiam sejenak. Tawaran itu menggiurkan, apalagi ia memang sedang mengincar buku latihan soal fisika. Wah, benarkah, Anjar? Tapi, kamu tidak perlu membelikanku juga. Tentu saja perlu. Anggap saja ini traktiran dariku karena kamu sudah menginspirasi aku untuk lebih giat belajar, kata Anjar, matanya berbinar. Bagaimana? Mau? Yani akhirnya mengangguk setuju. Ia memang melihat semangat belajar Anjar yang meningkat pesat belakangan ini. Itu membuat Yani kagum. Ia setuju untuk dijemput Anjar sepulang sekolah. Sore itu, Anjar dengan motor bebeknya menjemput Yani di depan gerbang sekolah. Mereka berdua berboncengan menuju toko buku yang letaknya cukup jauh di pusat kota kecamatan. Sepanjang perjalanan, Anjar terus bercerita tentang materi pelajaran yang sulit dan bagaimana ia berhasil memecahkannya. Yani mendengarkan dengan saksama, sesekali tertawa mendengar celotehan Anjar. Namun, di tengah perjalanan, saat melewati jalan yang sedikit lengang di dekat persawahan yang mulai ditumbuhi semak-semak lebat, Anjar tiba-tiba membelokkan motornya ke sebuah jalan setapak kecil yang tidak menuju ke toko buku. Loh, Anjar, ini mau kemana? Tanya Yani heran. Anjar menghentikan motornya di bawah rindangnya pohon asam. Suasana terasa sepi, hanya ada suara angin mengelus daun-daun dan kicauan burung. Anjar mematikan mesin motornya, lalu menoleh ke arah Yani. Wajahnya yang ceria kini terlihat serius. Yani, panggil Anjar pelan. Aku mau bicara serius sama kamu. Yani merasa ada yang tidak beres. Firasatnya mulai tidak enak. Ia menatap Anjar dengan bingung. Bicara apa, Jar? Kenapa kita harus ke sini? Anjar menghela napas panjang. Ia menatap Yani lekat-lekat. Aku tahu kamu lebih suka Benny, kan? Aku tahu aku kalah saing sama dia dalam hal perasaanmu. Aku sudah berusaha sekeras mungkin dalam pelajaran, aku sudah mengejarmu, merayumu, tapi kenapa kamu selalu condong ke Benny? Suara Anjar mulai terdengar getir. Aku kecewa, Yani. Aku sakit hati. Yani terdiam, tak menyangka Anjar akan membahas hal ini di tempat sepi. Ia merasa canggung dan tidak nyaman. Anjar, aku cuma ingin kamu tahu. Yani, potong Anjar, suaranya naik 1 oktav. Aku serius sama kamu. Aku melakukan semua ini karena aku sungguh-sungguh menyukaimu. Ia mendekat, tangannya terulur meraih tangan Yani. Yani menarik tangannya. Anjar, ini tidak benar. Kita harus ke toko buku. Anjar tak menggubris. Ia terus mendekat, tatapan matanya menunjukkan kekecewaannya mendalam dan sebuah desakan yang tak bisa ia bendung lagi. Aku hanya ingin kamu melihat aku, Yani. Aku ingin kamu menganggapku serius, seperti kamu menganggap Benny. Keheningan menyelimuti mereka berdua di tengah persawahan yang sunyi. Yani merasa hatinya berdebar kencang. Ia harus segera pergi dari sana. Anjar, aku minta kita kembali. Aku tidak suka ini, ujar Yani, suaranya berusaha tegas, meski ia merasakan getar ketakutan. Ia mencoba beranjak dari boncengan, namun Anjar tiba-tiba menahan lengannya. Tunggu, Yani, kata Anjar, nada suaranya berubah menjadi lebih gelap, penuh kekecewaan yang kentara. Matanya menatap Yani dengan sorot yang belum pernah Yani lihat sebelumnya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya, Yani. Aku sudah berusaha keras, bersaing dengan Benny, belajar mati-matian, hanya agar kamu melihatku.
Tapi kamu selalu saja condong padanya. Pegangan tangan Anjar mengerat di lengan Yani. Yani mencoba menarik tangannya, panik mulai menyeruak. Anjar, ini salah. Lepaskan aku. Kamu tidak pernah menghargai usahaku, Yani. Anjar membentak, suaranya memantul di kesunyian sawah. Wajahnya memerah karena emosi yang memuncak. Kamu selalu menganggapku sebagai saingan Benny, bukan seseorang yang sungguh-sungguh menyukaimu. Anjar tidak lagi peduli dengan penolakan Yani. Kekecewaan dan rasa sakit hati karena merasa tidak dihargai telah menguasai dirinya. Ia merasa Yani telah mempermainkan perasaannya, dan kini ia ingin Yani merasakan sebagian dari kekecewaannya. Anjar seketika itu mendorong tubuh Yani dengan kuatnya, sampai Yani terjatuh terlentang di hadapannya. Yani pun berteriak sekerasnya minta tolong, namun tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Suasana saat itu benar-benar sepi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang berisik menatap daun-daun semak di sekitarnya. Anjar panik karena teriakan Yani. Anjar langsung melompat tepat di atas tubuh Yani, lalu tangannya mendekap mulut Yani dengan sekuatnya. Tapi Yani tetap meronta-ronta sekuatnya. Dengan kekuatan tangan Anjar, langsung mencekik leher Yani sekuatnya. Seketika itu Yani terdiam tanpa gerakan apapun. Dengan melihat Yani tidak bergerak, Anjar mulai membuka rok Yani yang sudah acak-acakan. Dan menurunkan sidi Yani dengan perlahan. Di saat itulah Anjar mulai melampiaskan nafsu bejatnya dengan kekecewaannya karena merasa cintanya tidak direspon oleh Yani selama ini. Dan merasa cintanya diduakan karena Yani memilih mencintai Benny. Selesai melampiaskan nafsunya, Anjar meninggalkan begitu saja tubuh Yani di semak-semak yang rimbun. Di pagi esok harinya, di sekolahan mereka, Benny datang di sekolahan dan langsung mencari Yani untuk bertemu seperti hari-hari sebelumnya. Namun tidak menemukannya, dia bertanya-tanya pada teman dekat Yani, atau teman-teman yang lainnya, jawabannya sama, tidak tahu keberadaan Yani. Di sisi lain, Anjar juga tidak masuk sekolah, dia tidak tampak di kerumunan teman-teman Anjar. Benny mencoba tanya di salah satu guru, dan jawaban guru tersebut, kemarin ada orang tua Yani menelpon kepala sekolah kalau Yani belum pulang sampai malam. Kepala sekolah menyarankan untuk tenang, kita cari sama-sama dan minta bantuan pihak kepolisian untuk mencarinya. Anjar seketika itu menghilang entah kemana, dihubungi tidak bisa, ditanyakan ke keluarganya juga tidak ada yang tahu kemana dia pergi menghilang setelah kejadian itu. Akhirnya Yani ditemukan 2 hari setelah kejadian itu. Benny pun sedih yang mendalam karena Yani kekasihnya telah tiada dan menganggap Anjarlah pelakunya di balik semua ini. Anjar pun tidak diketahui di mana keberadaannya sampai saat ini. Akhirnya orang tua Yani mengikhlaskan kepergian Yani selamanya dari dunia ini.